Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam acara doa fajar dan kita akan belajar bersama-sama serta merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini saya berikan judul respon yang benar akan menghasilkan kemenangan. Diambil dari 2 Samuel 15 ayat 30 yang demikian bunyinya. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dipertemukan di dalam jam doa dengan saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti. Tuhan berikan hikmat bagi kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh merenungkannya. Dan teristimewa Tuhan, Kau berikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kita tentunya pernah atau mungkin saat ini justru sedang menghadapi problema. Pada prinsipnya kita tidak bisa menghindar dari yang namanya persoalan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sikap atau reaksi kita saat menghadapi masalah itu. Apabila bersikap benar, maka kita akan dapat mengatasi masalah itu dengan baik. Poin sesungguhnya bukan ukuran dan jenis masalahnya, bukan besar dan kecil masalahnya, namun bagaimana reaksi kita terhadap persoalan tersebut. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap yang benar, antara lain tidak berfokus pada besarnya masalah, karena ini dapat membuat kita semakin terpuruk dengan masalah kita. Bapak Ibu Saudara, tindakan yang benar yang harus kita lakukan adalah lebih berfokus pada Tuhan. Karena Yesus sanggup memberikan pertolongan pada kita. Oleh sebab itu, sebesar apapun persoalan yang terjadi yang sedang kita hadapi, kita harus tetap dapat berfokus pada Tuhan, sehingga iman kita juga semakin dikuatkan. Jangan mudah kita menyerah ataupun pesimis ketika menghadapi persoalan, karena bersama Tuhan selalu ada jalan keluar dan tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Tuhan juga akan selalu memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi setiap persoalan. Semuanya masalah pasti dapat kita tanggung di dalam Dia. Selain itu kita juga harus dapat mengarahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bergantung hanya kepada Tuhan. Dan jangan memakai kekuatan diri sendiri, sebab kemampuan kita sebagai manusia sangat terbatas
terbatas, sedangkan kuasa Tuhan tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca tadi yang di atas mengisahkan bagaimana Raja Daud harus kembali menjalani hidup di dalam pelariannya. Jika dahulu dia pernah sekian lama melarikan diri dari kejaran Raja Saul, sekarang dia harus melarikan diri dari Absalom, anaknya sendiri. Absalom dengan segala kelicikannya telah diam-diam mengambil hati rakyat Israel daripada Daud. Setelah Absalom merasa telah mendapat dukungan dari rakyat, ia kembali mengangkat dirinya menjadi raja di Hebron. Setelah menjadi kuat, saudara-saudara, maka ia bersiap masuk ke Yerusalem untuk menggulingkan Daud dari tahta Raja Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat pesannya ini Tuhan mau kita belajar lagi dari seorang yang bernama Daud. Buat Daud ini merupakan sebuah problema yang tidak ringan. Problema yang tidak mudah. Bayangkan, musuh-musuh telah ia kalahkan sepanjang perjalanan hidupnya. Ia tidak pernah takut dan tidak pernah kalah di dalam setiap peperangan yang dihadapinya. Namun saudara-saudara, kali ini ia berhadapan dengan anaknya sendiri. Seorang yang pernah ia besarkan, ia didik, namun berbalik hendak menggulingkan tahtanya. Bahkan tidak segan-segan menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Ada berbagai pertimbangan yang Daud ambil mengapa ia tidak balik memerangi Absalom. Persoalan ini sungguh sangat berat bagi Daud, saudara-saudara. Dan melalui ayat ini Tuhan mau kita belajar merespon dengan benar dari setiap persoalan yang kita alami, seperti Daud ini. Seringkali bukan besarnya persoalan yang mengalahkan banyak orang percaya, melainkan merespon atau cara merespon yang salah, yang dimunculkan, yang kita responi, yang akhirnya mendatangkan kekalahan dalam setiap menghadapi persoalan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar merespon benar dari Daud ini. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, menempatkan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita. 2 Samuel 15 ayat 25, lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Sudah menjadi kebiasaan bagi raja-raja di Israel, saudara, untuk selalu membawa tabut Allah di dalam setiap peperangan yang mereka hadapi. Tabut Allah dipercaya melambangkan kehadiran Allah atas umatnya. Di mana tabut Allah berada, mereka percaya bahwa di situ
pasti kemenangan akan terjadi. Ayat di atas mengatakan bahwa Daud tidak ingin tabut perjanjian mengikuti dia. Seperti di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 3, ketika Daud tidak ingin orang tuanya bersama dengan dia menuju tempat yang tidak jelas. Demikian juga sekarang dia tidak ingin tabut perjanjian dan Imam Zadok dan Abiatar mengikuti dirinya dan dipaksa pergi ke tempat yang belum jelas. Kalimat Daud sangat menyentuh saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa dia belum tentu akan selamat kali ini. Tetapi jika Tuhan berbelas kasihan, maka dia pasti akan kembali ke Yerusalem dan melihat kembali tabut perjanjian Tuhan. Jadi pada kesempatan ini Daud tidak membawa serta tabut perjanjian itu. Nah saudara-saudara, kemenangan di dalam kisah ini bukan bagaimana Daud harus menempatkan tahtanya kembali, mendapatkan tahtanya kembali dan dari tangan Absalom. Sebaliknya, kemenangan yang sesungguhnya justru terjadi ketika Daud baru akan meninggalkan tahtanya di Yerusalem dengan tidak membawa tabut Allah. Bagaimana mungkin kemenangan telah terjadi dari perubahan cara Daud menilai Tuhan? Tuhan telah memulihkan Daud dengan memberikan kepada dia hati yang kembali berfokus kepada Tuhan, bukan kepada sebuah benda semata-mata yang bernama tabut Allah. Daud tidak memanfaatkan tabut Allah dengan cara yang salah. Dia tidak mau tabut itu digunakan untuk menjadi jimat dalam peperangan supaya dia aman. Daud berpikir asal Tuhan yang hidup menjadi raja yang sesungguhnya di dalam hidupnya, itu sudah cukup bagi Daud. Dan itulah kemenangannya. Yang kedua saudara-saudara, menempatkan Tuhan sebagai guru terbaiknya. 2 Samuel 15 ayat 26 dikatakan, tetapi jika ia berfirman, begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia membiarkan dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Setiap kita pernah mengalami keadaan yang sangat sulit, menyedihkan karena pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi yang membedakan seorang benar dengan orang yang kerohaniannya palsu adalah responnya dalam menyadari kesalahannya. Kerohanian yang benar ditunjukkan dengan adanya pertobatan sejati dan sungguh-sungguh untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan. Namun sebaliknya ada yang merasa benar sekalipun telah melakukan dosa dan merasa tidak perlu bertobat. Ini bukanlah ciri seorang dengan kerohanian yang benar. Itulah sebabnya kita seringkali salah menilai orang dengan orang itu sedang ada di dalam problemanya. Karena sebuah problema acap kali atau seringkali menjadi titik balik kehidupan seseorang. Entahkah
pada orang itu terjadi pemulihan rohani dan pengenalan akan Tuhan, atau sebaliknya terjadi kemerosotan rohani. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah manusia yang berdosa, sama seperti saudara dan saya. Dia telah melakukan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan akan dilakukan oleh orang seperti Daud. Tetapi inilah faktanya, tidak ada seorang pun yang sempurna, hanya Kristus yang sempurna, dan karena itulah hanya Dia yang menjadi juru selamat kita. Tetapi bagian ini, saudara-saudara, membedakan Saul dengan Daud. Saul jatuh ke dalam dosa, dan sejak itu dia terus mengalami kemerosotan rohani. Dia makin sombong, makin aneh, makin gila kekuasaan, dan makin paranoid. Tetapi bagi Daud, setiap teguran yang ia terima dari setiap pelanggaran yang ia lakukan menjadi sebuah pelajaran berharga dalam hidupnya yang membuat ia semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merespon apa yang yang kita hadapi saat ini. Problema boleh datang menimpa hidup kita. Kalau kita menghendaki sebuah kemenangan dari setiap masalah, maka hanya menyerahkan kepada Tuhan. Dengan cara Tuhan kita menghadapi setiap persoalan kita, maka tidak ada jalan lain selain menunjukkan respon kita yang benar seperti yang telah dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap persoalan mari kita meresponnya dengan benar, yaitu menggantungkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru mudi hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, Engkau akan memberikan kami pengertian yang benar, sehingga dalam setiap merespon persoalan, merespon problema yang kami hadapi dalam setiap hidup kami boleh meresponnya dengan benar karena kami menggantungkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan Engkau juga akan memberkati sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas dan Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh diberikan kekuatan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Dan Tuhan juga menjaga kami agar kami tidak jatuh di dalam kedagingan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa untuk belajar bagaimana Daud menghadapi setiap persoalannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.